Petrus 4:12, 19 1 Petrus 4:12, 19 Kekasih, jangan kaget dengan godaan berapi-api yang datang kepada Anda untuk menggoda Anda, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi pada Anda, tetapi bersukacitalah karena Anda adalah bagian dari penderitaan Kristus, sehingga Anda juga bersukacita dan bersukacita ketika kemuliaannya dinyatakan. Jika Anda dicela karena nama Kristus, Anda diberkati, karena roh kemuliaan dan Allah ada di atas Anda. Adapun mereka, ya, dia dihujat, tetapi kamu, dia dimuliakan. Janganlah seorang pun di antara kamu menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau pelaku kejahatan, atau sebagai ikut campur dalam urusan orang lain. Tetapi jika Anda menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, tetapi memuliakan Tuhan di bagian ini. Karena inilah saatnya penghakiman dimulai di rumah Tuhan, dan jika dimulai dari kita terlebih dahulu, apa akhir dari mereka yang tidak menaati Injil Tuhan? Dan jika hanya orang benar yang diselamatkan, di mana orang jahat dan orang berdosa akan muncul? Karena itu pula mereka yang menderita menurut kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya kepadanya, sebagai pencipta yang setia, dengan berbuat baik. 1 Petrus 4:12, 19 menderita penganiayaan bagian ketiga sukacita menderita bagi Kristus. Pertanyaan diskusi dalam 1 Petrus 4:12, 13 apa persamaan antara penderitaan yang kita hadapi dan penderitaan Kristus? Dalam 1 Petrus pukul 4:14 mengapa penderitaan dalam nama Kristus dianggap diberkati? Apa yang dimaksud dengan penderitaan bagi Kristus? Lihat 1 Petrus pukul 4:15 apakah semua penderitaan dihitung sebagai penderitaan bagi Kristus? Apa itu orang sibuk dan mengapa orang seperti itu menderita? Dalam 1 Petrus pukul 4:16 apa yang membuat seseorang layak menyandang nama Kristen? Apakah kita cenderung memakainya terlalu santai? Apakah seseorang pantas disebut Kristen hanya karena dia menyebut dirinya Kristen? Dalam 1 Petrus 4:17, 18 bagaimana penderitaan sebagai seorang Kristen berhubungan dengan status keselamatan kita? Markus pukul 13:13, komentar 1 Petrus pukul 4:12 1 Petrus pukul 4:12 Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan heran dengan cobaan berat yang kamu alami. Seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. 1 Petrus pukul 4:12 menderita pelecehan, tidak ada kejutan. Paulus menulis, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. 2 Timotius pukul 2:12 ada keniscayaan tertentu untuk ini, sama seperti tidak dapat dihindari bahwa Kristus akan disalibkan. Yesus berkata kepada saudara-saudaranya yang tidak percaya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dunia membenci aku, karena aku bersaksi bahwa apa yang dilakukannya jahat. Yohanes 7:7 jadi adalah sifat alami orang-orang yang mengikuti Kristus untuk dibenci oleh dunia. Jangan heran, saudara-saudaraku, jika dunia membencimu. 1 Yohanes pukul 3:13 karena itu, biasakanlah menderita. Setelah Yesus dihina dan ditolak oleh manusia, seorang pria yang penuh kesengsaraan dan terbiasa menderita. Yesaya 53:3 1 Petrus pukul 4:13 1 Petrus pukul 4:13 tetapi bersukacitalah, karena kamu turut menderita dalam penderitaan Kristus, supaya kamu dapat bersukacita atas penyataan kemuliaannya. 1 Petrus pukul 4:13 persekutuan dengan sengsara Kristus 1 Petrus menggunakan kata, penderitaan, dalam berbagai cara sebanyak 17 kali. Ini adalah tema penting dalam 1 Petrus. Bagaimana mereka berpartisipasi dalam penderitaan Kristus? Ini bukan hanya retorika alegoris. Orang Kristen benar-benar menderita. Tentu saja, ada penderitaan umum yang kita alami antara daging dan roh. Karena sifat berdosa menginginkan apa yang bertentangan dengan roh, dan roh berlawanan dengan sifat berdosa. Mereka bertentangan satu sama lain, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Galatia pukul 5:17 dan Yesus harus menjadi seperti saudara-saudaranya dalam segala hal, untuk menjadi imam besar yang pengasih dan setia dalam melayani Allah, dan untuk menebus dosa manusia, karena dia sendiri menderita. Ketika dia dicobai, dia perkasa, untuk membantu mereka yang dicobai. Ibrani 2:17-18 Jadi, tidak ada imam besar yang tidak dapat bersimpati dengan kelemahan kita, tetapi dia yang dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa. Ibrani pukul 4:15 ini adalah cara orang Kristen untuk berkomunikasi dengan penderitaan Kristus. Tetapi, seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus, orang Kristen dianiaya karena iman mereka,
sama seperti Kristus menderita penganiayaan. Misalnya 1 Petrus pukul 2:23, ketika mereka menghina dia, dia tidak melawan, ketika dia menderita, dia tidak membuat ancaman. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya kepada mereka yang menghakimi dengan adil. Adalah hal yang baik untuk menderita karena melakukan apa yang benar. Ini adalah cara untuk memiliki persekutuan dengan Kristus. Paulus menulis, "Saya ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan berbagi penderitaannya, untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya, dan dengan demikian mencapai kebangkitan orang-orang." Mati Filipi 3:10-11 dan ada upah di dalamnya. Tidak ada perbandingan antara beberapa penganiayaan yang kita derita dalam hidup ini, bahkan sampai mati, dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dalam diri kita di masa depan. Nah, jika kita adalah anak-anak, maka kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus, jika memang kita berbagi dalam penderitaannya agar kita juga dapat berbagi dalam kemuliaannya. Saya menganggap bahwa penderitaan kita saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang di dalam kita akan dinyatakan. Catatan penulis video, pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan." Roma 10:9-10 Kisah Para Rasul pukul 4:12 juga tidak ada keselamatan dalam yang lain, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan di antara manusia, yang dengannya kita harus diselamatkan. Kisah pukul 4:12.